Ricky bahkan gak bisa mencerna apa yang baru aja terjadi saat itu, tapi dia bisa menyadari dan melihat bahwa si pria itu tiba-tiba melompat keluar mobil dan berlari meninggalkan mereka. Keluarga Cemara yang sukses dan bahagia. Itulah penilaian orang-orang tentang Tokers Family. Jadi kalau ngelihat keluarga Tokers, orang-orang tuh akan bilang, wow, itu keluarga idealis banget. Tapi kemudian mereka dikejutkan dengan kabar duka bahwa Sarah Tokers tewas dibunuh. Dan kematian Sarah sempat menjadi teka-teki yang nyaris nggak terpecahkan. Karena kurangnya petunjuk dan minimnya informasi tentang insiden itu. Nah, siapa pelakunya dan apa yang sebenarnya terjadi? Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Let's begin. Di wilayah timur Marietta, Georgia, Fred Tokers tinggal bersama istrinya Sarah Tokers dan kedua putra mereka, Ricky Tokers yang berusia 6 tahun dan Mike Tokers yang berusia 4 tahun. Mereka juga punya anjing peliharaan yang bernama Jack. Selain itu, keluarga Tokers ini sudah dikenal sebagai keluarga cemara yang sangat sukses. Karena Fred Tokers adalah seorang pengacara pembela pidana yang waktu itu punya popularitas dan reputasi yang sangat baik di Georgia. Tapi walaupun Fred selalu disibukkan dengan pekerjaannya, hal itu nggak mengurangi keharmonisan keluarga ini. Walaupun Ricky dan Mike lebih sering menghabiskan waktu bersama ibu mereka. Lalu, pada tanggal 25 November tahun 1992, Tokers Family kumpul bersama keluarga Sarah Ambrusco Family untuk merayakan Thanksgiving bersama di Florida. Tapi pada saat acara itu berlangsung, si Fred ini izinlah ke Sarah untuk meninggalkan acara itu karena dia punya kerjaan di Alabama yang gak bisa dia tunda. Hingga akhirnya Fred pun pergi ke Alabama, sementara Sarah dan kedua putra mereka tetap melanjutkan perayaan Thanksgiving di Florida bersama Ambrusco Family. Dan beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 29 November tahun 1992, perayaan itu pun telah selesai. Sarah dan Mike serta Ricky pamitlah untuk pulang kembali ke rumah mereka di Atlanta. Nah, walaupun itu adalah sebuah perpisahan, tapi keluarga Ambrusco itu tetap bersemangat dan sangat bergembira. Karena sebentar lagi rencananya mereka akan merayakan Natal bersama. Tapi siapa sangka kalau itu akan menjadi momen kebersamaan terakhir mereka. Ketika malamnya, polisi mendapatkan telepon dari seorang pria yang mengatakan bahwa ada dua anak laki-laki sedang berada di teras rumahnya dalam keadaan menggigil dengan pakaian yang berlumuran darah. Anak laki-laki itu mengatakan bahwa, "Pak, tolong Pak, ibu saya butuh pertolongan." Nah, mendengar hal itu, polisi pun langsung datang ke alamat si penelpon, di mana mereka memeriksa area sekitar. Saat itulah polisi menemukan sebuah mobil berwarna putih tengah terparkir di selokan. Ketika mereka memeriksa mobil itu, tampak darah udah berceceran di mana-mana, bahkan sampai ke pintu-pintu mobil. Lalu, ketika mereka memeriksa lebih detail, mereka menemukan ada seorang perempuan yang sudah berlumuran darah. Perempuan itu adalah Sarah Tokers yang waktu itu masih berumur 39 tahun. Tapi nggak banyak petunjuk dan informasi dari warga sekitar mengenai kejadian tersebut. Sehingga polisi pun memutuskan untuk mendatangi rumah Tokers Family untuk mencari petunjuk lainnya. Lalu ketika mereka memasuki rumah Tokers Family, rumah itu udah dalam keadaan berantakan, kayak habis terjadi perampokan. Tapi ketika polisi memeriksa lebih detail, mereka nggak menemukan adanya tanda-tanda bahwa seseorang udah masuk dengan paksa ke dalam rumah itu. Semakin mereka memeriksa, semakin banyak kejanggalan yang mereka temukan. Laci dan lemari yang terbuka, barang-barang yang berantakan, terlihat seperti perampokan, tapi nggak jelas apa yang hilang dari rumah itu. Bahkan perhiasan milik Sarah masih tersimpan rapi. Dengan kata lain, polisi menyimpulkan bahwa ini mungkin adegan yang sengaja diatur agar terlihat seolah-olah telah terjadi perampokan. Sementara Ricky yang waktu itu berusia 6 tahun, walaupun dia dalam keadaan shock dan ketakutan, tapi dia mampu banget untuk menjelaskan apa yang terjadi malam itu. Ricky bilang bahwa dia dan ibunya serta Mike udah diculik dari rumah sebelum ibunya ditembak.
menembak, dan yang menembak ibunya adalah pria berkulit hitam. Ricky juga menggambarkan senjata pria itu seperti senjata bajak laut. Lalu ketika ditanya soal ayahnya, Ricky mengatakan bahwa ayahnya sedang berada di luar kota. Saat itulah polisi langsung menghubungi Fred Tokers dan menyampaikan apa yang baru aja menimpa Sarah Tokers. Mendengar informasi itu, Fred bahkan gak bisa menahan diri. Dia mengumpat, marah, dan mempertanyakan kenapa hal itu bisa terjadi kepada istrinya. Malam itu juga, Fred langsung pulang dari Alabama ke rumahnya di Atlanta. Lalu saat pemakaman Sarah, baik Fred maupun Ricky juga Ambrusco family semuanya tampak terpukul. Fred bahkan gak bisa menahan kesedihannya. Dia terus menangis meratapi kepergian Sarah. Sampai orang-orang yang mengiringi pemakaman Sarah waktu itu merasa kasihan dan ibah dengan kondisi Fred yang sangat traumatis atas kepergian Sarah. Dan beberapa hari setelah kepergian Sarah, saat Fred masih mencerna dan belum berdamai dengan apa yang terjadi, Ricky tuh terus nanyain kapan dia bisa ketemu sama mamanya. Awalnya Fred bilang sabar, mama lagi di rumah sakit. Lalu Ricky nanya lagi, Pak, kapan mama keluar rumah sakit? Pak, besok pagi bisa ketemu mama nggak, Pak? Pertanyaan itu terus menerus ditanyakan Ricky ke ayahnya. Sampai akhirnya mungkin si Fred ini udah frustasi, dia pun bilanglah ke Ricky, mama tuh nggak bakal pernah keluar rumah sakit, dia udah meninggal. Sementara Mike terus dibayang-bayangi dengan pikiran, coba aja malam itu ada papa, mungkin papa bisa nyelamatin kita. Karena kejadian itu, Ricky dan Mike terus-menerus dihantui rasa takut dan traumatis. Di satu sisi, mereka kangen berat sama ibu mereka. Tapi di sisi lain, mereka tuh jadi dihantui rasa takut. Bahkan saat mereka akan masuk rumah atau masuk kamar, mereka tuh selalu dibayang-bayangi ketakutan, jangan-jangan ada orang nih yang udah di dalam nungguin kita, mau nyulik kita, mau bunuh kita, seperti yang dilakukan ke mama mereka. Dan walaupun polisi sangat ingin menenangkan mereka dengan segera menangkap pelaku, cuma polisi nggak menemukan informasi apapun yang menjadi alasan seseorang menginginkan kematian Sarah. Nah, polisi sempat mikir jangan-jangan kematian Sarah ini berkaitan dengan pekerjaannya si Fred. Tapi ketika polisi menanyakan tentang klien dan mitra Fred yang mungkin sedang bermasalah dengan si Fred, Fred menerangkan bahwa dia nggak punya masalah dengan siapapun. Sampai 3 jam Fred diinterogasi soal ini, tapi nggak ada satupun dari list klien atau mitra yang dia tuliskan dia curigai sebagai dalang atau seseorang yang punya rasa dendam sehingga menyebabkan kematian Sarah. Dan ketika ditanya soal hubungannya dengan Sarah, Fred mengatakan bahwa hubungannya dengan Sarah tuh baik-baik aja. Dia juga menerangkan pernikahannya dengan Sarah sebagai pernikahan yang sempurna. Tapi keterangan Fred ditepis oleh keluarga Sarah, Ambrusco family, yang menerangkan bahwa hubungan antara Fred dan Sarah udah lama nggak baik-baik aja. Salah satu saudari Sarah menceritakan bahwa 7 tahun sebelumnya, tepatnya tahun 1985, di mana Sarah menikah dengan Fred, seorang jaksa wilayah yang sukses dan ambisius. Hubungan mereka awalnya baik-baik aja. Sarah bahkan terlihat bangga dan kadang suka bercanda jenaka. Fred habis jeblosin orang ke penjara loh. Dan dari luar, Tokers family terlihat seperti keluarga yang memiliki kehidupan yang indah. Apalagi setelah kehadiran kedua putra mereka, Ricky dan Mike. Tapi keromantisan itu memudar ketika Fred memutuskan untuk mengubah karirnya. Fred membuka praktik hukum swasta dan menjadi pengacara pembela pidana. Semenjak itulah Fred jadi lebih sering berada di luar rumah dan jarang ada waktu untuk bersama Sarah dan kedua putranya. Awalnya Sarah menganggap itu sebatas kesibukan kerja, tapi lama-kelamaan Fred bukan cuma kebanyakan kerja, dia juga mulai jarang pulang ke rumah. Dan hubungannya dengan Fred juga mulai memburuk. Mereka sering terlibat perselisihan dan percekcokan. Bahkan ketika tahun 1989, saat Ricky berusia 3 tahun, Fred mulai menjadi sosok ayah dan suami yang kasar dan pemarah. Dia bahkan gak akan segan-segan untuk membentak dan berteriak di depan Ricky dan Mike saat sedang berargumen dengan Sarah. Di momen ini, Sarah tuh mulai sering cerita ke salah satu adiknya tentang masalah rumah tangga yang sedang dia alami. Cuma waktu itu Sarah masih pengen mempertahankan pernikahannya demi Ricky dan Mike. Tapi di sisi lain, dia mulai khawatir dan bimbang dengan perilaku Fred yang semakin kasar. Karena Sarah nggak mau kalau sampai
sampai anak-anaknya tumbuh besar dengan pertengkaran, teriakan, dan perilaku kasar suaminya. Sarah juga udah sering mencoba untuk ngobrolin hal ini baik-baik ke suaminya, tapi cuma berujung pada pertengkaran. Lalu Fred ini makin berulah, nggak cuma jarang pulang, dia bahkan nggak pulang sama sekali untuk waktu yang cukup lama. Nah, ini membuat Sarah merasa kalau jangan-jangan Fred ini udah mulai selingkuh, dan terjadilah pertengkaran hebat antara Fred dan Sarah karena masalah ini. Dan dalam pertengkaran itu, Sarah sempat bilang bahwa dia akan menggugat cerai, tapi Fred malah bilang, coba aja, kamu gak akan bisa dapetin anak-anak. Nah, karena hal inilah Sarah mulai ngide untuk menyewa seorang detektif untuk mencari bukti perselingkuhannya si Fred. Dan benar aja, dia berhasil mendapatkan bukti-bukti bahwa Fred memang udah berselingkuh. Tapi waktu itu Sarah menginginkan bukti lain, bukti yang membuat dia bisa mendapatkan hak asuh mutlak atas Ricky dan Mike kalau sampai terjadi perceraian antara dia dan Fred. Saat itulah Sarah memberanikan diri untuk memeriksa ruang kerja Fred, ruang kerja yang selama ini selalu menjadi privasi utama Fred. Gak ada satu orang pun yang diperbolehkan masuk ke dalam ruangan kerja tersebut, termasuk Sarah. Lalu ketika Sarah mengecek ruang kerja tersebut, di sanalah dia menemukan sebuah dokumen rahasia milik Fred yang akan menjadi kuncian bagi Sarah kalau Fred sampai menuntut hak asuh atas anak-anak mereka. Nah, waktu itu Sarah juga sempat menyerahkan dokumen itu ke Crazy, salah satu saudarinya, sambil mengatakan kalau terjadi apa-apa sama aku, pastiin bawa dokumen ini ke polisi. Dan benar aja, ketakutan Sarah terjadi. Tahun 1992, dia tewas karena dibunuh. Crazy pun menyerahkan salinan dokumen tersebut kepada detektif yang ditugaskan untuk menangani kasus pembunuhan Sarah. Dari dokumen itu, polisi mengetahui bahwa Fred Tokers sedang dibawa radar FBI terkait penyelidikan money laundry. Tapi dokumen itu nggak membuktikan bahwa Fred terlibat dalam kematian Sarah. Kasus pembunuhan Sarah pun masih menemukan jalan buntu. Tapi keluarga Sarah menolak untuk menyerah. Ayahnya Sarah, John, terus memotivasi anak-anaknya untuk selalu memantau dan memperjuangkan kasus kematian Sarah. Bahkan di hari kematiannya, John berpesan kepada putri-putrinya untuk memastikan kasus kematian Sarah terpecahkan. Karena hal inilah, Ambrosio bersaudari nggak berhenti memperjuangkan kematian Sarah sampai mereka mendapatkan keadilan. Tapi karena penyelidikan nggak juga membuahkan hasil, akhirnya mereka ngide lah untuk mengumumkan reward bagi siapapun yang bisa memberikan informasi terkait pembunuhan Sarah. Dan benar aja, cara itu ternyata berhasil. Setelah 1 bulan kemudian, seorang perempuan menginformasikan bahwa pada malam terbunuhnya Sarah, saudara laki-lakinya yang bernama Curtis Rower pulang dalam keadaan sepatu dan pakaian yang berlumuran darah. Ketika ditanya mengenai hal itu, Curtis dengan lantang menjawab, "Gua habis nembak orang." Atas informasi inilah, polisi pun langsung menyelidiki background dari seorang Curtis Rower, di mana mereka menemukan bahwa Rower ini adalah pecandu narkoba yang udah sering terlibat berbagai masalah hukum. Tepatnya tanggal 23 Desember tahun 1992, Curtis diringkus dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi. Dan selama interogasi, Curtis ini nggak mau buka suara kenapa dia melakukan hal itu. Tapi kemudian dia minta izin untuk nelpon neneknya. Setelah beberapa saat kemudian, Curtis pun kembali duduk di meja interogasi dan mengatakan, "Nenek saya bilang saya harus jujur, Pak." Saat itulah Curtis mengakui bahwa memang dia yang nembak Sarah, tapi bukan dia yang merencanakan serangan itu, melainkan seseorang yang bernama Eddie Lawrence lah yang udah bayar dia sebesar $5.000 untuk kepala Sarah Tokers. Hari itu juga polisi langsung meringkus Eddie Lawrence. Tapi di tengah interogasi, Eddie Lawrence ini nggak mau buka suara alasan kenapa dia menginginkan kematian Sarah. Cuma dari penyelidikan polisi diketahui bahwa Eddie Lawrence pernah bertemu dengan Fred Tokers untuk masalah hukum, dan ternyata mereka berdua ini adalah mitra bisnis. Tapi polisi kaget kok pada saat interogasi kecurigaan polisi terkait kematian Sarah dengan pekerjaan Fred sama sekali nggak menyebutkan nama Eddie Lawrence. Nah, ketika ditanya mengenai hal itu, Fred ini berdalih, lah bapak aja nggak tanya soal Eddie. You know that man? It's Eddie Lawrence. This man was never mentioned. Well, I'm not sure if I understand what you're talking about. You never tell me anything about Eddie Lawrence. Well, you never asked me anything about it.
Polisi juga akhirnya mengetahui bahwa sebelum kematian Sarah, Fred udah ngambil 3 asuransi jiwa terpisah atas nama Sarah Tokers dengan total 1,75 juta dolar. Polisi pun mulai meyakini bahwa jangan-jangan Fred ini emang terlibat atas kematian istrinya. Tapi waktu itu polisi nggak terburu-buru melakukan penangkapan karena mereka takut Fred dengan koneksi dan uangnya dia akan menggunakan powernya untuk lepas dari jeratan hukum. Sehingga polisi memilih bersabar sampai mereka benar-benar punya bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa Fred benar-benar bersalah atas kematian Sarah. Lalu pada tanggal 24 Desember tahun 1992, saat itu Fred, Ricky, dan Mike sedang berada di Florida untuk merayakan Natal. Keluarga Ambrosco sempat mengajak mereka untuk merayakan Natal bersama, ngajak Fred, Ricky, dan Mike untuk Natal bareng gitulah. Tapi si Fred nolak dengan alasan dia nggak sanggup untuk melakukan itu. Dia hanya menitipkan Mike dan Ricky untuk ikut merayakan Natal bersama keluarga Ambrosco, sementara Fred menginap di sebuah motel. Cuma beberapa hari setelahnya, keluarga Ambrosco ini nggak mendapatkan kabar apapun dari si Fred. Nah, karena khawatir, akhirnya John, ayahnya Sarah, datanglah ke motel tempat si Fred menginap. Tapi beberapa kali mereka mengetuk pintu, nggak menemukan jawaban apapun, nggak ada respon dari Fred. Akhirnya ayahnya pun meminta manajemen motel untuk membukakan pintu kamar Fred. Ketika pintu itu terbuka, saat itulah mereka menemukan Fred udah terbaring di tempat tidur dengan sebuah botol pil di sampingnya, juga sebuah catatan. John pun langsung melarikan Fred ke rumah sakit dan alhamdulillahnya dia masih terselamatkan. Dan seminggu kemudian, Fred langsung mengadakan konferensi pers yang menyangkal semua tuduhan keterlibatannya atas kematian Sarah. Dia juga menerangkan bahwa kepergian Sarah justru udah membuat dia sangat terpukul dan menderita. Di konferensi pers itu juga dia menyesali perbuatannya yang gak berpikir jernih sampai nekat membahayakan nyawanya sendiri. Tapi sementara itu, penyelidikan pembunuhan Sarah masih belum ada perkembangan baru. Sampai akhirnya pada bulan Juli tahun 1993, setelah 8 bulan pembunuhan Sarah, Eddie Lawrence akhirnya mau bekerja sama dengan polisi dan mengatakan bahwa Fred Tokers lah yang telah menyewanya untuk menghabisi nyawa Sarah karena Sarah udah tahu terlalu banyak tentang bisnis ilegalnya. Dan ketika Lawrence menanyakan gimana nasib Ricky dan Mike, Fred ini bilang, "Selesain aja Sarah, Ricky dan Mike itu udah berusia 4 dan 6 tahun, mereka pasti bisa hidup tanpa ibu mereka. Ricky dan Mike aku yang urus, kamu selesain aja Sarah." Itulah yang dikatakan oleh Fred. Cuma karena Lawrence ini nggak sanggup untuk mengeksekusi Sarah, akhirnya dia nyewa si Curtis Rower untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dari sinilah polisi akhirnya punya cukup bukti untuk menyatakan bahwa Fred Tokers bersalah dan menjadi dalang atas kematian istrinya sendiri. Tapi berhubung Ricky dan Mike masih tinggal bersama Fred Tokers dan mereka takut Fred akan berbuat nekat dan mengancam keselamatan anak-anaknya, polisi pun memutuskan untuk menyamar menjadi wartawan yang ingin mewawancarai Fred. Lalu ketika Fred keluar, polisi pun langsung menciduk Fred dan membawanya ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tepatnya tahun 1995, persidangan pembunuhan Sarah pun dimulai dengan 3 tersangka, suaminya Fred Tokers, rekan bisnis suaminya Eddie Lawrence, dan si pembunuh bayaran Curtis Rower. Selama persidangan, Curtis tuh sempat mencoba untuk menyelamatkan diri dari hukuman berat dan mengklaim bahwa Lawrence lah yang telah membunuh Sarah. Cuma keterangan itu berlainan dengan apa yang diceritakan oleh Ricky Tokers. Ricky menceritakan bahwa saat itu tanggal 29 November tahun 1992, sekitar jam 10 malam saat mereka sampai di rumah mereka di Atlanta, Ricky dan ibunya membawa Jack, anjing peliharaan mereka, keluar duluan. Dan saat itu Sarah membiarkan Mike yang masih tertidur karena capek di perjalanan untuk istirahat beberapa menit sebelum akhirnya dia gendong bawa ke rumah. Tapi pada saat Sarah membuka pintu rumah, keadaan rumah tuh gelap dan sunyi. Lalu baru beberapa langkah dia masuk ke rumah, seseorang tiba-tiba menodongkan senjata ke kepala Sarah dan meminta mereka semua untuk keluar rumah. Tanpa mengalihkan pandangan, Sarah pun menuruti perintah si pria itu sambil memohon untuk nggak nyakiti Ricky dan Mike. Saat mereka berada di bawah ancaman itu, Mike masih dalam keadaan tertidur di kursi belakang
belakang dan Sarah terus memeluk erat Ricky, anak sulungnya. Tapi kemudian laki-laki itu meminta Sarah duduk di kursi kemudi menyetir mobil, sementara Ricky disuruh duduk di sisi penumpang di samping Sarah. Dan pria itu duduk tepat di sebelah Mike yang sedang tertidur, sambil menodongkan senjata ke kepala Sarah dan memerintahkan Sarah untuk menyetir mobil ke arah yang dia perintahkan. Dan sepanjang perjalanan, Ricky terus-menerus mendengar ibunya memohon untuk dilepaskan dan memohon agar pria itu nggak nyakiti Ricky dan Mike. Dan beberapa saat kemudian, ketika mereka berada di jalan yang gelap dan sepi, Ricky tuh sempat dengar ibunya memohon kepada si pria untuk nggak nyakitin Ricky dan Mike. Sebelum akhirnya dia mendengar suara ledakan yang sangat keras dan aroma yang sangat menyengat di hidungnya. Ricky bahkan nggak bisa mencerna apa yang baru aja terjadi saat itu, tapi dia bisa menyadari dan melihat bahwa si pria itu tiba-tiba melompat keluar mobil dan berlari meninggalkan mereka dengan keadaan mobil yang masih dalam keadaan menyala. Untuk beberapa saat Ricky itu sempat terdiam mencoba memahami apa yang terjadi. Cuma waktu itu dia ingat juga pesan ibunya tentang bahaya ngebiarin mesin mobil dalam keadaan menyala. Ricky pun mengulurkan tangannya mematikan mesin mobil sambil menggoyang ibunya. "Mama, ayo ma, bangun ma, kita pergi ma." Waktu itu Ricky tuh nggak nyadar kalau ibunya itu udah meninggal. Dia sama sekali nggak ngerti kalau barusan itu terjadi sebuah tragedi pembunuhan. Di pikirannya Ricky saat itu, mungkin setelah dia bangunin ibunya, mereka akan pergi ke rumah sakit dan semuanya akan kembali baik-baik aja. Bahkan ketika ibunya nggak merespon, Ricky tuh mikir ibunya terluka dan butuh pertolongan. Saat itulah dia keluar mobil, membangunkan Mike, lalu kakak beradik itu pun berlari meninggalkan mobil mereka dan menuju cahaya yang mereka lihat dari kejauhan. Sampailah mereka di salah satu rumah di mana seorang pria membukakan pintu dan mengatakan bahwa ibu mereka sedang butuh pertolongan. Lalu pada tanggal 27 Februari tahun 1995, saat Ricky udah berusia 8 tahun, dia dengan berani naik ke mimbar dan memberikan kesaksian atas kematian ibunya. I sort of seen if my mom was like still awake or if she was dead, and then I woke my brother up and You woke your brother up? yeah, and I told him we had to go get help, and then we went to go get help. Atas kesaksian Ricky lah, Curtis Roworth dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sementara Fred Tokers dan Eddie Lawrence dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan setelah ayahnya ditahan, Ricky dan Mike tinggal bersama keluarga ibunya, Ambrusco Family, di mana mereka dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan gak lagi berhubungan atau berkomunikasi dengan ayahnya. Sampai mereka dewasa, baik Ricky maupun Mike sama-sama membenci dan gak menganggap Fred Tokers sebagai ayah mereka. Mike bahkan mengatakan bahwa dia belum dan gak akan pernah mau bicara atau ketemu dengan ayahnya lagi. Sementara Ricky mengatakan bahwa pembunuhan terhadap ibunya udah ngebuat dia ngerasa jijik terhadap si Fred, karena sulit dia terima ayahnya sendiri tega melakukan pembunuhan terhadap ibu mereka di depan mata mereka. Tapi sebesar apapun kebencian mereka terhadap Fred, mereka nggak ngebiarin perbuatan ayahnya merusak kehidupan mereka. Ricky dan Mike sama-sama sukses dan bahagia dengan kehidupan mereka masing-masing, dan mereka juga mengenang Sarah sebagai orang tua tunggal yang pernah mereka miliki. Iya, orang tua tunggal, karena mereka menghapus Fred Tokers sebagai bagian dari kehidupan mereka, bahkan menghapus Fred dari ingatan mereka. Mereka juga terus melakukan kebiasaan mereka untuk merayakan hari besar dengan kumpul bersama keluarga besar Ambrusco Family. Dan akhir dari kehidupan Fred Tokers, di tahun 2020 dia juga dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam kasus money laundry, sebelum akhirnya meninggal dunia pada bulan Mei 2020 karena mengalami berbagai macam penyakit selama di penjara federal Pennsylvania. Nah, itu dia pembahasan kita malam ini, dan mohon maaf kalau ada beberapa part ya terdengar ada background suara yang berisik karena memang lagi ada pembangunan rumah yang masih lama banget selesainya kayaknya. Mohon maaf dan mohon dimaklumi ya. Jangan lupa sebelum bubar, like kalau kamu suka pembahasan seperti ini, subscribe juga dong. Kita ke 1000 subscriber. Oke, stay safe, stay happy. See you next time. Dah.